Bendungan utama atau main dam yang meliputi pekerjaan timbunan dan pemasangan instrumentasi serta perkerasan puncak bendungan. Kedua, lanjutkan pekerjaan hidromekanikal. Ketiga, pekerjaan bangunan penunjang yang terdiri dari keempat, pekerjaan listrik yang meliputi pekerjaan pemasangan genset, instalasi listrik gedung, dan penerangan puncak bendungan. Kelima, pelaksanaan plugging pada terowongan pengelak. Keenam, pengisian bendungan pertama. Dan ketujuh, demobilisasi peralatan-peralatan yang sudah tidak digunakan dalam pelaksanaan konstruksi. Perkiraan biaya. Perkiraan biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya proyek dan biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya proyek terdiri dari biaya modal atau investasi. Biaya modal atau investasi suatu proyek dapat ditafsirkan sebagai sejumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian atau pelaksanaan proyek. Pengeluaran atau komponen cost dari biaya modal terdiri dari pertama, biaya langsung atau direct cost atau biaya konstruksi. Kedua, biaya tidak langsung atau biaya yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan yang bersangkutan. Ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan terakhir, biaya pembebasan tanah atau lahan. Secara skematik,
Cara menghitung perkiraan harga pembangunan atau HPS atau HPP adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya operasional dan pemeliharaan merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk pengoperasian bendungan dan pemeliharaan bangunan sipil maupun bangunan penunjang agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Biaya operasional dan pemeliharaan yang ideal adalah dengan menggunakan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan yang sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Air Nomor 01 Tahun 2016. Analisis ekonomi. Analisis kelayakan proyek didasarkan pada dua konsep analisis, yaitu analisis ekonomi dan analisis finansial. Analisis ekonomi dilakukan untuk menentukan apakah proyek yang direncanakan tersebut layak atau tidak untuk dibangun. Sedangkan analisis finansial dilakukan untuk mengetahui nilai biaya investasi yang akan dikeluarkan. Beberapa asumsi dasar yang akan digunakan terhadap evaluasi ekonomi bendungan ini antara lain, pertama, umur ekonomi bendungan dan umur fasilitas irigasi diperkirakan misalnya 30 tahun. Kedua, sesuai dengan ekonomi internasional, maka pajak dan subsidi, pembayaran transfer, serta bunga bank tidak termasuk dalam analisis ekonomi. Dan ketiga, manfaat dari proyek diperkirakan setelah pelaksanaan proyek selesai, yaitu tahun kelima. Evaluasi proyek. Evaluasi proyek mencakup evaluasi kelayakan proyek dengan memperhitungkan besarnya nilai Economic Internal Rate of Return, Net Present Value, dan Benefit Cost Ratio. Nilai Economic Internal Rate of Return sangat penting diketahui untuk melihat sejauh mana kemampuan proyek ini dapat dibiayai dengan melihat nilai suku bunga pinjaman yang berlaku. Sedangkan net present value merupakan selisih antara benefit dan cost pada kondisi nilai present biaya yang di dalam analisis ini dapat digunakan sebagai indikator sejauh mana suatu proyek menguntungkan secara ekonomi maupun finansial ditinjau pada berbagai suku bunga. Sedangkan analisis benefit cost ratio merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara benefit dan cost pada kondisi nilai present. Analisis sensitivitas. Tujuan analisis sensitivitas adalah untuk melihat kepekaan dari hasil analisis ekonomi dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi dengan hasil proyek. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis tingkat kepekaan suatu proyek, yaitu: pertama, terdapatnya biaya naik atau cost overrun. Kedua, adanya perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga secara umum, misalnya pada penurunan harga dari hasil produksi pertanian. Ketiga, mundurnya waktu pelaksanaan proyek. Dan terakhir, penyimpangan dalam perkiraan hasil. Maka, analisis sensitivitas di dalam studi bendungan ditinjau dengan berbagai keadaan sebagai berikut. Pertama, kondisi normal dengan biaya dan manfaat tetap. Kedua, kondisi biaya tetap, manfaat turun 10%. Ketiga, kondisi biaya naik 10%, manfaat tetap. Keempat, kondisi biaya naik 10% dan manfaat turun 10%. Kelima, kondisi biaya dan manfaat tetap
dan waktu pelaksanaan terlambat 1 tahun. Keenam, kondisi biaya tetap, manfaat turun 10% dan waktu pelaksanaan terlambat 1 tahun. Ketujuh, kondisi biaya naik 10%, manfaat tetap, dan waktu pelaksanaan terlambat 1 tahun. Dan terakhir, kondisi biaya naik 10%, manfaat turun 10%, dan waktu pelaksanaan terlambat 1 tahun. Setelah menonton tayangan ini, peserta diklat diharapkan dapat melakukan pendalaman materi secara mandiri melalui modul yang telah disediakan pada link berikut.